Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maaf videonya terpotong karena ada bermasalah ya HP-nya. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe ya channel saya ini. Tekan tombol like dan subscribe dan share ya bagi teman-teman sesama anak Tuhan supaya dapat memberkati kita semua. Kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita semakin berjaga-jaga berdoa di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya berbicara tentang mengenai setan ini yang menyiapkan lubang-lubang pencobaan, jerat ya, tipu dayanya yang manis-manis ya, jerat duniawi kepada kita, karena setan tahu bahwa tubuh manusia ini adalah lemah dan sering kali tergoda dan jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan, dengan dia menggodanya dengan beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah ego kita, harga diri kita ya, sampai di mana kita mempertaruhkan harga diri kita, ego kita ya. Tapi sebelumnya kita melihat bahwa peristiwa itu dia telah mengujinya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Allah yang kita sembah ya. Karena setan tahu bahwa Allah menjelma menjadi manusia, berinkarnasi itu memakai tubuh manusia yang lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memakai tubuh kedagingan ini karena tubuh kedagingan ini lemah ya, roh penurut tetapi daging lemah ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu setan menguji Tuhan Yesus ya dengan beberapa ujian, tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita sebagai anak-anaknya bahwa kita jangan jatuh di dalam tipu dayanya setan, berbagai macam tipu muslihatnya setan ya Bapak Ibu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita serahkan hidup kita ya kepada Tuhan. Kita serahkan tubuh, roh dan jiwa kita untuk dipakai oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita jatuh di dalam berbagai-bagai macam lubang yang telah dipasang oleh setan di depan mata kita ya, tanpa kita sadari. Karena ini penglihatan alam roh, saya melihat ya, lubang-lubang yang telah disiapkan oleh setan itu ya, ada berbagai macam lubang. Kita jangan jatuh di lubang setan itu ya, jerat tipu daya setan itu. Kita dengan apa? Melihatnya, kita harus menggunakan firman Tuhan ya untuk menguatkan kita setiap hari kita menggunakan firman Tuhan itu sebagai penuntun jalan kaki kita, sehingga kita tidak terpelosok jatuh masuk ke dalam jerat-jerat iblis ya, lubang yang telah dipasang oleh setan tersebut. Dengan firman Tuhan, kuasa Allah itulah yang akan memampukan kita sebagai anak Tuhan untuk tetap berjalan di jalan kebenaran, di rel yang telah Allah siapkan. Supaya kita tidak keluar dari rel tersebut, kita harus apa? Rajin-rajin membaca firman Tuhan agar supaya kita ada terus di dalam perkenanan hati Tuhan. Berdoa terus, berjaga terus di alam roh, di dalam roh dan kebenaran. Ya, di dalam hati kita panggil kuasa Allah senantiasa menyertai, menutup bungkus kehidupan kita ini supaya kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap anak Tuhan, setiap manusia yang telah memasuki dimensi roh, dimensi baru yang Tuhan telah siapkan bagi kita, ya, itu ada terjadi perubahan diri di dalam kehidupannya, terkhusus di dalam karakter hidup yang dia jalani. Ya, yang pertama adalah sifat dan karakter orang tersebut telah diubahkan oleh Tuhan secara otomatis menjadi pribadi yang baru. Ya, seringkali kita melihat mendengar orang berkata, "Loh, dulu dia begini-begini, sekarang sudah berubah ya menjadi pribadi yang baru, pribadi yang baik." Ya, itu hanya dengan kuasa Tuhan, kuasa Allah yang sanggup merubah segala sesuatunya menjadi pribadi yang baru,
pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karakternya, sifatnya ya dirubah oleh Tuhan, ya menjadi pribadi yang kudus, yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan dia mempermuliakan nama Tuhan di hidupnya, bukan melakukan dosa lagi, menyenangkan kedagingannya, tetapi dia melakukan kehendak Tuhan. Itulah pribadi manusia baru di dalam Tuhan, pribadi roh, pribadi yang telah diubahkan oleh Tuhan, yang telah masuk kepada dimensi yang baru. Dia telah membayar harga ya. Jikalau kita masuk dalam dimensi Allah, dimensi yang baru itu, kita bayar harga. Ya, sakit Bapak Ibu, karena kedagingan kita akan dikikis. Yang kedua adalah ego kita diproses ya. Kita tidak menjadi memiliki sifat temperamen ya, yang kasar, yang melukai hati sesama, yang berkata-kata dengan sombong dan angkuhnya kepada sesama, yang mengata-ngatai sesamanya dengan kesombongan, keangkuhan diri, tetapi ego kita, karakter kita diubahkan oleh Tuhan ya, menjadi pribadi yang rendah hati ya, pribadi yang mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, karena Tuhan Yesus adalah salah satu pribadi yang tahu kedalaman hati kita ya, yang tahu jenis apa hati kita ini yang kita bawa di tengah-tengah dunia ini. Hanya Dia yang tahu kedalaman hati kita, yang mengukur apa segala macam hati kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kejahatan, kelicikan, jahatnya orang itu, baiknya orang itu, manusia itu diukur dari hati, bukan dari kata-kata, bukan dari tingkah lakunya, tetapi dari hatilah yang diukur oleh Allah yang tidak kelihatan itu, karena dimensi roh. Ya, berbicara tentang dimensi roh tidak ada kebohongan Bapak Ibu. Kalau dia setan, dia akan berkata dia setan. Kalau dia Allah, roh Allah, dia akan berkata dia Allah. Allah sesungguhnya. Jadi yang mengukur hati kita ini adalah Allah sendiri, dan yang bermain di situ adalah dimensi supranatural spiritual, dimensi baru itu, dimensi Allah itu Bapak Ibu. Yaitu hati kita itu yang diukur, yang tidak kelihatan oleh manusia lain, itulah yang dilihat oleh Allah. Jadi kalau manusia mengukur kita melalui fisik kita yang kelihatan, ya itu kamuflase, biasanya banyak kebohongan, penipuan. Ya, biasanya yang keluar palsu. Orang itu banyak, kebanyakan ya yang saya temui itu, orang itu banyak yang palsu ya. Di depan banyak orang dia sangat manis, baik. Coba kalau sudah tidak ada orang ya, berdua, baik itu sahabat, pasangan hidup, ataupun orang lain ya. Banyak yang saya jumpai seperti itu. Kalau sudah berhadapan muka dengan muka, hanya dua orang, ya berlaku untuk hubungan suami istri, pasangan hidup, ataupun teman ya, teman orang lain sesama, itu kelihatan di situ ya, baik buruknya orang, sifat orang itu, angku dan sombongnya itu akan kelihatan di situ. Kalau tidak ada orang lain lihat, banyak orang ya, itu akan kelihatan Bapak Ibu sifatnya, hatinya itu ya, busuk atau baik itu akan kelihatan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita tanggalkanlah sifat-sifat yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang membungkus segala sesuatu dengan kemunafikan. Kita tanggalkan itu ya, karena tidak berkenan di hadapan Tuhan yang sifat-sifat seperti begitu ya. Kita apa adanya, tampil saja apa adanya. Orang mau nilai kita baik atau buruk, ya itu tergantung orang lain, tergantung diri kita sendiri yang mengeluarkan apa dari perbendaharaan hati kita ini, jahat atau baik. Ya, saya orang mau nilai apa, saya begini diriku, tampil apa adanya di muka umum sendiri, baik itu dengan pasangan, dengan orang lain, sesama kita, mau berdua, banyak orang, sama ya. Jangan kita berlaku di banyak orang manis-manis setelah sendiri hanya berdua. Ya, ini saya katakan tentang perlakuan ya, sesama kita, teman, sesama kita, ataupun pasangan hidup. Jangan kita memperlakukan orang lain itu semena-mena dengan kata-kata kita yang sungguh menyakitkan. Karena apa? Keangkuhan hati kita ini ya, hanya Tuhan yang tahu. Dan itu semua terbuka di hadapan Tuhan, dan pada waktunya semua apa yang kita tabur selama di dunia ini kita akan tuai nantinya. Jadi jangan ada penyesalan ya di antara kita selama kita hidup di dunia ini. Kita berlaku baik atau buruk kepada orang lain, setiap kata-kata kita, perbuatan kita, kita akan pertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada kebohongan di sana. Ya, semuanya transparan dan terbuka. Apakah kita ini selama hidup menyakiti hati Tuhan?
menyakiti hati sesama kita dengan keangkuhan kita, atau kita selama hidup ini kita memberkati orang lain, memberkati sesama kita, baik itu secara jasmani, secara kata-kata kita menguatkan sesama kita, ya, atau kita hanya membuat sesama kita itu meneteskan air mata terus, ya, itu akan kita tuai nantinya, ya. Semuanya tidak akan luput Bapak Ibu, semuanya terbuka di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberi upah baik kepada orang yang jahat ataupun kepada orang yang baik hatinya. Semuanya akan diberikan upah pada waktunya nanti Bapak Ibu. Ini sekarang belum kelihatan karena kita masih bertarung di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karakter kita akan diubahkan oleh Tuhan, semuanya akan diubahkan, ya, menjadi karakter yang baik, yang bijaksana, yang baik hati, ya, semuanya. Karena apa? Karena ada roh Tuhan, roh kebenaran itu bertata di dalam hati kita, ya. Jadi undanglah roh kebenaran, roh Allah itu memproses kehidupan kita, ya. Kita akan merasakan sakit secara kedagingan kita, ya, tetapi kita akan masuk kepada dimensi yang baru itu, yaitu dimensi roh, dimensi Allah itu, ya Bapak Ibu, sehingga kita dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan ini, apa yang Allah Bapa Surgawi inginkan, ya, yang kita mau lakukan, kita mau katakan, ya, yang ingin kita menyaksikan kepada sesama kita, ya, itu semuanya tergantung dari diri kita mengundang roh Allah itu masuk di dalam hati kita, di dalam pribadi kita, dan serahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga Allah memproses kita menjadi pribadi yang baik di mata Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak akan kecewa mengikuti jalan Tuhan itu. Tidak akan mengecewakan kita, karena apa? Kita akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang tidak ternilai, ya. Kita akan mendapatkan sukacita surgawi Bapak Ibu, walaupun dunia ini berantakan, ya, pada saat ini, tetapi kita akan selalu mendapatkan damai sukacita di hati itu. Kita sendiri yang akan merasakannya. Kita sendiri akan menikmatinya, ya Bapak Ibu. Hati kita ini dipenuhi dengan kedamaian, ya. Kita melihat bahwa kehidupan di dunia ini, walaupun orang telah banyak uang, banyak doya, pasti dia akan mencari kedamaian, sukacita, happy melalui apa? Obat-obatan, narkoba, ya, melalui ketenangan, pergi di diskotik, dunia malam. Dia mencari, manusia ini mencari happy, kesenangan, kebahagiaan. Tetapi kesenangan itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat semu. Setelah habis party-party, pesta apa, itu akan sirna, ya. Kesenangannya, kebahagiaan, sukacitanya tidak menetap di hati mereka, ya. Mereka mencari lagi kepuasan yang lain, ya. Akhirnya terlibat seks bebas, segala macam dosa. Itu adalah pemberontakan di mata Tuhan. Itulah jalan iblis. Yang iblis tawarkan adalah sukacita, kebahagiaan yang semu, ya, tidak bertahan lama di dalam hati kita, hanya semu, ya. Habis dari reaksi obatnya, ya, habis sukacitanya, habis happy-nya, ya. Tetapi kalau kita mencari kesenangan, kesukacitaan, kebahagiaan di dalam Tuhan, maka itu akan menetap seumur hidup kita. Karena apa? Roh Allah itu tersimpan di hati kita, menetap di hati kita. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kita menyenangkan Roh Kudus itu, kebenaran, Roh Allah itu. Senantiasa kita patuh, kita taat kepada roh kebenaran itu, roh Allah yang memimpin hidup kita, maka kita akan mendapatkan jalan Tuhan itu. Walaupun kita berjalan seorang diri saja, kita merasa bahwa ada yang menggandeng tangan kita di samping kita, yaitu roh kita yang merasakan, ya Bapak Ibu. Walaupun orang di dunia nyata ini melihat kita seakan-akan berjalan sendiri saja, ya, tidak ada temannya, tidak ada apa, tetapi roh Allah itu senantiasa menggandeng kita, menuntun kita, menopang kita, sehingga kita tidak merasa seorang diri berjalan di dalam kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, kita persiapkan hati kita, ya, persiapkan perlengkapan senjata Allah itu, kita pergunakan terus, ya. Karena apa? Itu gratis, ya, yang Allah berikan kepada anak-anaknya.
untuk kita gunakan supaya kita bisa melawan kuasa kegelapan itu di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita tidak mempergunakan ya segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya yang istimewa di hadapan matanya. Jangan kita hanya berdiam diri, kita tidak mempergunakannya. Kita akan menyesal nantinya ya Bapak Ibu, jikalau kita tidak mempergunakan segala sesuatu yang Allah siapkan bagi kita. Fasilitas perlengkapan Allah itu Allah siapkan gratis bagi kita, tinggal kita anak-anaknya mau tidak mempergunakan fasilitas yang Allah berikan itu di dalam diri kita masing-masing. Itu untuk perlengkapan roh ya, rohani kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berbicara tentang manusia roh, manusia rohani, roh. Saya berbicara tentang dimensi lain. Manusia roh, membentuk manusia roh kita di hadapan Tuhan supaya bercahaya, bersinar, dan memakai gaun putih yang telah dicuci oleh penebusan darah anak domba Allah itu. Jangan kita ketinggalan ya Bapak Ibu. Jangan kita tidak mempergunakan di hari-hari akhir ini. Kita mari mempersiapkan diri kita, hati kita sebaik-baik mungkin. Agar supaya apa? Kita tidak tertinggal pada saat pengangkatan itu terjadi, raptur. Kita telah menggunakan gaun kita yang putih, yang penuh dengan kemuliaan kekudusan Allah. Siapa yang sanggup menguduskan dirinya sendiri? Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup bisa menguduskan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Karena apa? Karena manusia ini telah jatuh di dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Jadi tidak ada yang bisa menebus dosanya sendiri dan berusaha untuk naik kepada Allah itu melalui usahanya sendiri. Tidak ada Bapak Ibu. Semuanya harus ada campur tangan ilahi yang akan mengambil manusia itu dari lumpur dosa dan masuk ke dalam kerajaannya yang maha kudus. Yaitu dengan cara bahwa penebusan anak domba Allah itu Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah satu-satunya cara kita mencuci gaun kita yang kotor dan kita mengganti gaun kita yang bersih, putih bersih di hadapan Allah. Dengan cara apa? Kita hanya beriman, mempercayai bahwa Allah itu telah ada di tengah-tengah dunia ini 2000 tahun yang lalu, berinkarnasi melalui pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib, mengorbankan tubuhnya ya untuk menebus seluruh dosa manusia. Seluruh dosa kita telah diampuni dan kita layak untuk masuk di dalam kerajaannya yang maha kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan gaun terindah kita ya, di dalam memakai gaun terindah itu yang telah disiapkan oleh Allah Bapa Surgawi itu, yang telah dicuci oleh penebusan darahnya yang kudus, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Kita gunakan gaun itu agar supaya apa? Kita layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Itulah tiket utama yang akan kita bawa jikalau kita menghadiri pesta pernikahan anak domba Allah itu. Kita harus memakai gaun putih ya Bapak Ibu. Kita harus memakai gaun pesta. Tanpa gaun itu tidak bisa kita masuk ke dalam pintu pesta pernikahan anak domba itu ya. Kita tidak akan bisa Bapak Ibu, karena itu pesta yang sungguh megah ya. Pesta yang sungguh membuat hati bersuka cita dan berbahagia beribu-ribu kali lipat sukacita duniawi. Jadi Bapak Ibu, syarat utama untuk mengikuti pesta pernikahan domba itu adalah memakai gaun putih yang telah dicuci oleh darah penebusan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Dialah Allah sendiri yang telah menebus dosa manusia. Ya, tidak ada susahnya kita untuk mempercayai ya, tidak ada susahnya untuk kita beriman kepada Allah Yesus Kristus yang telah berinkarnasi itu menjadi manusia. Dialah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Jangan kita disesatkan oleh setan ya, sehingga kerajaan setan itu full pada akhirnya. Jikalau kita berpindah kepada alam lain kekekalan, kita akan mendapati apa? Sukacita atau penyesalan yang luar biasa. Ya, mengapa saya tidak mendengar apa kata teman saya? Mengapa saya tidak menutup telinga saya kepada perkataan teman saya yang telah memberitahukan jalan yang lurus itu melalui siapa? Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita berpindah alam, kita menangis ya, meratapi nasib kita ya, dan kita
eh, mengetahui bahwa diri kita itu berada di dalam kerajaan neraka, kerajaannya Lucifer, ya. Jangan sampai Bapak Ibu, saya sungguh mengasihi roh-roh ya, mengasihi manusia, eh, pribadi roh ini ya, karena sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya sangat terbeban ya di dalam roh-roh manusia ini, karena sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena saya ingin bahwa kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan itu, nama Allah itu di kerajaannya yang maha kudus ya. Di kerajaannya yang maha kudus itu kita hanya memuji, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tidak ada kegiatan yang lain, karena roh kita ini adalah kudus ya Bapak Ibu. Roh kita ini, karena roh kita ini berasal dari atas ya. Kita hanya di dunia ini hanya menjalani saja kehidupan, karena dunia ini adalah pertarungan ya, pertandingan iman ya. Kita hanya menjalani pertandingan iman itu untuk kehidupan yang kekal ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mati itu bukan segala sesuatunya berakhir, tetapi itulah baru dimulai babak baru untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan kekal di alam roh. Jadi kehidupan yang fana ini, kehidupan nyata ini adalah sebagai ajang pertandingan, pertarungan kita. Kita memilih untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, atau kita memilih untuk melakukan yang terbaik untuk setan, kerajaan Lucifer itu. Hanya dua pilihan Bapak Ibu, putih atau hitam. Kerajaan surga atau kerajaan maut yang Anda pilih. Itu Anda sendiri yang akan menentukan kaki Anda. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memilih jalan salib itu, jalan yang Tuhan Yesus telah berikan, contohkan dalam kehidupan kita. Kita memilih jalan yang tertancap paku itu. Saya pribadi, saya memilih jalan kaki Yesus yang penuh penderitaan, air mata ya. Itu di dunia Bapak Ibu. Tetapi upah yang akan kita dapat di kekekalan nanti adalah sukacita dan kebahagiaan ya. Itu tidak akan bisa dibayar dengan apapun, dengan harta emas apapun berlian, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu ya. Tergantikan dengan kemuliaan Tuhan itu yang akan kita terima. Diri kita sendirilah yang akan menentukan di mana arah langkah kaki kita. Kita berjalan di mana ya. Untuk saat ini kita berjalan di mana? Di jalan kaki yang ada paku itu, atau di jalan kesenangan yang ada banyak mamonnya, uang dan uang, kesenangan duniawi, kesenangan kedagingan. Itu Bapak Ibu hanya kita yang tahu, hati kita yang tahu, dan motivasi diri kita yang tahu diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter Kristus yang telah diubahkan oleh Tuhan. Tentu kita tidak akan sama seperti Kristus, Allah itu sendiri, tetapi kita mengambil sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita ya. Walaupun tidak semuanya, dan tidak akan mungkin semuanya kita memiliki sifat Allah itu, karena Dia Maha Kuasa ya. Dia tanpa batas waktu, tempat, dan kita manusia terbatas, sangat terbatas. Logika kita terbatas, kemampuan tubuh kita terbatas. Tidak semua, tetapi sebagian daripada sifat Allah itu akan ada di dalam diri kita jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu mau dan melakukan kehendak Tuhan itu dalam diri kita. Kita mau Allah merubah sifat kita, pribadi kita menjadi pribadi yang memberkati sesama kita, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memproses kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan setia taat melakukan kehendak firman Tuhan. Dan jangan lupa senantiasa kita rajin membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Akhirnya satu kata, saya berkata bahwa semangat dan bersukacita selalu dalam Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu lagi kita di lain waktu.